Udah belum? Narasumbernya? Udah tahu dong? Herman Tanjuang. Lambe mana sinyalnya mah? Lai besok. Oh lai, lebar hari. Hah? Lebar hari besok. Oh, ya. Al-Mu'min dan Al-Muhaimin bersama Herman Tanjung. Dah sibuk panitia ibunya itu. Hah? Ya. Insyaallah. Mohon maaf ibu merepotkan. Dah, besok sebelum mulai acara bantu ini meja dulu. Jangan ibu-ibu kita baduso. Apa kalau tidak segan apa mau kayak ke dalam rumah? Pak dia segan saja itu. Tidak enak pula kan. Panitia-panitia yang laki-laki. Ya. Baik. Al-Mu'min dan Al-Muhaimin. Ini sudah hafal kita semuanya itu Asmaul Husna. Siapa yang hafal semuanya? Angkat tangan. Yang sudah hafal? Satu. Duduk baik-baik. Ah, belum lagi? Masa belum? TK aja dulu bisa. Udah hafal kan? Kan dapat mobil Avanza dulu. Oh, enggak ya? Ada kan lomba Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna yaitunya dua pembahasan kita sekarang, Al-Mu'min dan Al-Muhaimin. Al-Mu'min artinya, ya silakan tulis. Ya, artinya. Ya. Ya. Artinya adalah pemberi rasa aman. Pemberi rasa aman dan keamanan. Dan keamanan. Ada juga artinya aman. Aman itu apa tuh? Apa aman? Aman salah. Nah, gitu. Apa tuh? Ada juga artinya aman. Aman. Aman itu bisa tenang, bisa tentram, tidak banyak masalah. Ya. Ya. Jadi Allah yang memberikan ketenangan ke dalam hati seseorang hamba. Dosa catat itu, panjang itu. Jadi yang memberikan ketenangan, keamanan, kenyamanan terhadap hati seseorang hamba itu adalah Allah. Ya. Dalilnya Al-Quran. Nah, boleh catat tuh. Al-Quran surat 106. Siapa tahu surat 106 itu surat apa?
106. Al-Quran itu berapa surat semuanya? 114. Surah yang ke-106 surah apa tuh? Enggak. Al-Quraisy. Surah Quraisy. Ayat yang keempat. Siapa hafal? Surah Quraisy apa? Li ila. Terus ila fihim. Terus tuh ayat keberapa tuh? Apa bunyinya tadi? Allazi at'amahum wa amanahum. Itu wa amanahum, aman. Ada bahasa amanah di sana, iman. Keimanan, ketenangan, kenyamanan, ketentraman. Banyak artinya itu. Ya. Jadi Allah yang memberikan surah apa tadi? Al-Quraisy. Ayat berapa? Ayat keempat. Yang artinya, catat saja artinya dulu. Kalau ayatnya kalian udah hafal itu. Yang telah memberikan. Yang telah memberikan makanan kepada mereka, yang telah memberikan makanan kepada mereka, alladzi at'amahum min ju', ya, dan menghilangkan min ju' rasa lapar, rasa lapar. Rasa lapar. Rasa lapar. Tidak usah diulang-ulang. Dan mengamankan mereka. Dan mengamankan mereka dari ketakutan. Nah, tuh. Dan mengamankan mereka dari ketakutan. Kalau kita lapar bagaimana? Makan. Kalau setelah makan hilang rasa lapar. Kalau kita haus minum. Setelah minum hilang rasa haus itu. Siapa yang memberikan menghilangkan rasa lapar dan rasa haus itu? Allah, dengan memberikan kepada kita yaitunya makan dan minum. Kemudian mengamankan orang dalam keadaan lapar. Panganannya apa? Hah? Iya, kalau lapar banyak. Kalau dia lapar sangai gitu kan, ndak lo dia gih makan doh. Dicari, kada dicari ndak do, kada i betutui sedoe. Cari piti ndak do hilang do, aku mencari ya. Jangan ngemis lah. Boleh ya. Tetap berusaha. Ya, ternyata yang menghilangkan rasa lapar, rasa haus dan memberikan keamanan dan kenyamanan itu adalah Allah. Biasanya awak berjalan seorang takwi, kini ndak takwi lah doh. Merasa kita ndak takut. Menghilangkan rasa takut itu adalah Allah. Kalau ndak awak takwi kepanjang saya. Kalau seorang awak takwi, kalau berdua ndak takwi lah doh. Banda takwi. Karena berdua. Kalau seorang, bako takwi. Karena seorang. Ndak ada yang mengikuti. Ya.
Jadi ternyata al-mu'min itu yang memberikan keamanan, kenyamanan, ketenangan, ketentraman itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang beriman, yang betul-betul dia beriman, maka dia merasa nyaman tetangganya darinya. Nyaman tetangga awak juga awak. Jadi tidak boleh ribut-ribut sepanjang jalan. Itu menjadi anak apa namanya itu? Yang lili mudik itu membawa celurit sepanjang gua. Nah, itu tidak nyaman orang dibuat itu. Itu bukan orang beriman itu. Hati-hati itu. Jangan sampai membuat orang lain susah gara-gara kita. Karena nanti Allah akan menyusahkan hidup kita. Ada juga kadang bawa motor. Motor dan mobil itu sudah didesain oleh orang pabrik. Kendaraan motor itu, knalpotnya itu. Kini awak ganti jo kendaraan jo motor itu, jo bunyi suara itu. Apa namanya itu? Empaka telingo itu. Knalpot apa? Pusing. Pusing ya? Ya, racing itu. Kan pakak telingonya itu. Enggak boleh. Ya, coba sekali-sekali hidupan motor racing tu dakian telingo awak situ. Kau ndak meleleh darah di situ kok. Sama. Atau ada keluarga kalian kakak abang yang baralek. Ndak usah sampai jam 10 malam, jam 11 malam sampai pagi. Itu membuat orang lain tidak nyaman, tidak aman. Itu bukan orang mukmin dia itu. Kan ada bahasanya mukmin tadi itu. Al-mu'min. Nah itu. Bilang nanti ya. Tidak boleh. Jadi kalau kalian baralek nanti kakak, abang atau sanak pemilih awak sampai jam 6 selesai. Bilang sama orang itu. Orang apa namanya itu? Yang punya itu musik itu, organ itu, bang, sampai jam 6 bang, sampai jam 6. Oh enggak bisa, kami sampai jam 3. Enggak bang. Oh enggak, kalau enggak dosa, ambil cari lain nah. Enggak bang cik sudah. Iyalah gitu. Ini kan cari betul itu. Ya, enggak boleh mengganggu orang. Termasuk baralek tengah jalan. Itu bukan orang beriman yang benar itu. Baralek itu jangan mengganggu orang. Ikut jalan terpakai separuh, kadang sardu ada hal pakai jalannya. Maaf, jalan anda terganggu deh, lama saja mengecek mungkin. Ya memang terganggu. Mutar orang di itu sekeliling komplek. Tidak boleh, itu zalim kita itu. Kalau ingin juga minta izin ke seluruh pengguna jalan. Karena jalan itu bukan punya polsek, bukan punya polisi. Polsek dan polisi itu pengaman, memberikan keamanan. Ya seluruh orang yang lewat. Kalau tidak boleh sama orang, tidak, jangan. Zalim kita, nanti di akhirat akan dituntut. Awak lakukan saja, berarti kita zalim. Ya, berarti kalian itu, kita sebagai orang beriman, maka jalankanlah keimanan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan mengganggu orang. Karena ada Nabi mengatakan, ini ada hadisnya itu, banyak hadis yang menjelaskan, al-muslimun man saliman muslimun min lisani wa yahdihi. Tidak usah catat itu ya. Orang beriman, orang Islam itu yang mana orang lain aman, selamat, tidak terganggu oleh tangan dan lidahnya. Nah, itu yang orang beriman itu. Ya. Terus nang kabar aleh. Akhlak baik, judulnya lagi ya. Yang kedua. Yang kedua. Akhlak baik meneladani sifat al-mu'min. Kul lalu ya, akhlak baik. Tulis. Akhlak baik, Pak. Ya, meneladani sifat Allah al-mu'min. Nah, gitu. Apa saja itu sifat-sifat al-mu'min yang baik itu yang akan kita contoh, yang akan kita teladani. 1,
Buat satunya ya. Ya, satu. Yakin bahwa anak sini rajin-rajin ya bawa buku semua. Yakin bahwa Allah pemberi rasa aman secara sempurna. Secara sempurna. La yakin bahwa Allah memberi lain tak? Lain. Karena semua itu adalah Allah yang memberikan. Allah memberikan keamanan, ketenangan ke dalam hati seseorang. Akhirnya orang itu tidak menggaduh awak. Allah yang memberikan keamanan, kenyamanan kepada hati kita. Kita tidak mau berbuat yang tidak baik. Akhirnya sama-sama aman. Ya. Yang kedua. Yang kedua. Jadilah pribadi yang amanah. Amanah apa artinya? Tuh. Amanah dapat lawannya apa? Apa tadi? Lawan dari amanah yang kamu sebut apa tadi? Apa lawan amanah? Itu lanjutannya tuh. Khianat. Apa tuh khianat? Enggak dapat dipercaya. Jadi kalau ada kawan menitip pena kawan, jangan sampai hilang, jangan sampai patah penanya. Gitu. Kalau ada kawan menitip onde-onde kawan, jangan hilang onde-ondehnya. Walaupun waktu buku lama suak. Ya. Jadi jadilah pribadi yang amanah. Dah. Kalau ada mama awak minta tolong, ini siapa namanya? Yo. Rian, tolong balian mama goriang kadai itu. 10 buah. 9 buah lah. PT 10.000, berlebih 1.000. Awak ambil 1.000. Itu ndak amanah namanya itu. Bilang saja, "Mama, duitnya berlebih 1.000. Mau dikembalikan sama mama atau untuk awak saya?" Udah ambil aja kata mama. Aduh. Udah bawa sini kata mama, kasihkan lagi. Karena bukan hak kita. Tapi itu adalah hak orang tua kita. Ndak amanah kita. Ya, jadilah pribadi yang amanah. Yang ketiga. Ya. Berikan rasa aman. Yo. 3. Bagi lingkungan sekitar. Itu penting itu. Di mawak tinggal. Jangan diambil jambu tetangga tu. Tu menciluk namanya tu. Tangan tu nanti dipotong. Ndak usah nuduh-nuduh. Ini kan ilmu. Ke depan tak boleh lagi. Ya. Kalau ada kawan yang menciluk kecil yang kayaknya, itu ndak boleh. Itu bukan milik kita. Kalau ada yang haram masuk ke dalam tubuh kita, ingat itu yang pertama dikejar oleh api neraka. Lagi terang ndak usah komen, dengar saja. Kalau ada kawan ayah kawan terletak apa namanya itu gelas-gelas itu, teh gelas, mineral, teh gitu kan. Awak tiba, kawan serang terletak ayah minumnya, langsung diambil, langsung diminum. Itu ndak halal itu. Walaupun kawan awak, kan kawan awak, apa? Iyo kawan awak, tapi ndak halal. Tapi kan diminum dulu baru diminta. Lah masuk dulu kalau tubuh awak, mau tak mau tentu ambillah saja, walaupun dia terpaksa. Nggak boleh.
Adab minum tuh kan di basuhan dulu. Kawan. Oi, apa bahasa gini, guys? Apa? Guys. Guys. Mau minum? Lu mau minum nggak? Nah, gitu. Gua traktir ya. Boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau seandainya kita ambil langsung, itu belum menjadi milik kita. Masih milik orang lain. Itu haram. Hati-hati itu. Ada sebuah kitab yang menjelaskan pengaruh makanan dan minuman haram terhadap perkembangan tubuh dan fisik serta psikologi manusia itu. Nah, hati-hati. Ya, jadi jangan sampai orang sekitar tidak aman bagi kita. Hei, itu terang. Hei. Jadi berikan rasa aman kepada orang lain, orang sekitar. Jangan hilang ayam murang, jangan hilang jambu urang, yang ada. Jangan hilang barang-barang orang lain. Kalau ini kita terapkan, ngadap sini. Kalau ini diterapkan, basera handphone di situ pasti dia tidak hilang. Tidak usah nuduh-nuduh. Tuduh saya, Pak Jago Pak. Nah, gitu. Kalau awak menunjuk kawan cik salahnya. Awak 1, 2, 3, boleh ya. Nah tuh, itu sado untuk kawan tuh. Ya, jadi tidak boleh. Kalau ini kita terapkan, tidak ada yang akan hilang. Basera pensil kawan pasti bersobok. Pengumuman siapa yang kehilangan pensil. Nah gitu. Kalau ada uang yang hilang, duit yang hilang, pasti bersobok. Kenapa? Karena ada yang menyampaikannya. Orang lain aman. Itu yang tidak bolehnya. Karena bukan hak kita mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Ya. Jadi yang ketiga adalah berikan rasa aman kepada lingkungan sekitarnya. Ini ayat hadisnya panjang, banyak. Masuk yang kedua. Yang pertama apa tadi? Al-mu'min. Yang kedua sekarang al-muhaimin. Dia kan cuman 2 bagian. Lapanua sambuang sawalahnya. Lapanua jo sambuang silai. Kan tabah buku tu mah. Lapanua jo bali buku bintang obor nendo. Enggak 5. Al-muhaimin artinya maha pemelihara. Ya, maha pemelihara. Kalau tadi apa? Ya, Asmaul Husnanya apa? Al-Mu'min. Sekarang Al-Muhaimin artinya maha pemelihara. Nah, gitu, Masya Allah, luar biasa. Ya, maksudnya adalah auzubillah, ngantuk. Kalau ngantuk, kuo itu ditutup mulut. Ya, ada orang gara-gara kuo mati karena masuk lalat ke mulutnya, tidak keluar lagi. Basarang lalat dalam uncungnya. Ya, maksudnya adalah Allah yang mengawasi. Allah yang mengawasi dan menyaksikan. Ayo mulai. Dan menyaksikan seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Apa saja makhluk itu? Tumbuhan, hewan, manusia. Itunya. Ya, seluruh makhluk ini diawasi oleh Allah. Sedang manga saja, Pak, Allah tahu. Allah yang mengawasi.
dan menyaksikan seluruh makhluknya. Allah yang mengawasi dan menyaksikan seluruh makhluknya. Awak mengapa jalannya lagi? Ganteng, soleh. Duduk, soleh, baik-baik. Ya. Koma. Allah berkuasa. Ya. Allah berkuasa. Tidak berpuasa loh. Puasa itu menahan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu puasa itu. Hah? Ya sabar loh, itu kawan awaknya agak anu teh. Sinyal agak lembek teh. Awak pakai 3G, 4G ya. Allah berkuasa atas seluruh ciptaannya, seluruh ciptaannya, dan memberi rezeki atau rezeki. Nah, ya, tur salah deh. Dalam kehidupan. Jadi sudah diatur semuanya. Titik. Jadi udah diatur semuanya. Kadang pagi pulang malam dek mencari, enggak juga yodo. Karena memang sudah diukur. Kadang dia duduk saja kerjanya. Kaya dia. Tapi menjual narkoba. Duduk saja. Anda lama sudah itunya masuk kena ketumbil lah. Ya. Yang jelas jalani kehidupan itu dengan sebaik-baiknya. Rezeki itu bisa dicari dan bisa datang. Bisa dicari, bisa datang. Contoh, ada dialog seorang guru dengan murid. Kata muridnya, guru, rezeki itu harus dicari. Pai Karajo, kamu dengarlah. Bergelut pula nanti nak nyambung. Oh, kata gurunya, enggak. Saya duduk bisa rezeki datang. Nah, masa iya? Iya baca caranya tuh. Nah, akhirnya baik, kalau guru tidak percaya, kita buktikan. Oke, buktikan. Deal. Muridnya berangkat muridnya mencari rezeki, nyobali apel, nyobali anggur, nyobali jeruk, nyobali makanan-makanan, dapat dia. Nih, saya sudah cari rezeki, dapat rezeki. Dibawa sama gurunya, guru, nih saya sudah cari nih. Terus udah dapat rezeki. Oh gitu ya, iya. Coba bawa sini, bawa, kasihkan. Dimakan sama gurunya. Apa kata gurunya? Saya duduk di sini, tapi rezeki itu datang. Ya kan? Oh gitu ya, iya. Oh cerdik gurunya. Jadi guru harus cerdik lah. Masa bodoh loh pokoknya. Oh gitu. Bingung kan? Kata muridnya, rezeki itu harus dicari, dibeli, diusaha. Ganteng, kamu duduk sini. Bapak menerangkan supaya kamu jelas, kamu ngerti gitu. Dah, dengarkan, tengok sini. Tengok sini. Terus kata gurunya, setelah apel anggur tadi dimakan sama gurunya, saya duduk di sini, tapi rezeki datang. Nah, gitu. Paham? Paham kan? Nah, gitu. Jadi rezeki itu ada bisa dicari, diusahakan, ada bisa datang sendiri. Yang penting kita tetap tawakal kepada Allah. Ya. Hah? Apa? Enggak tahu. Ya. Oke, kita lanjut.
dalil tentang Al-Muhaimin. Ini panjang ini ayatnya nih. Tidak usah, catat saja sedikit ya. Al-Muhaimin, surat Al-Hasyr ayat 23. Surat Al-Hasyr, Hasyr ya, ayat 23. Al-Hasyr ya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Itu ayatnya. Panjang itu. Al-Hasyr. Itu saja catat. Surat Al-Hasyr ayat 23. Hah? Hasyr. Enggak. Artinya, ayatnya tidak usah catat ya. Kamu tengok saja nanti dalam Al-Quran ya. Artinya, dialah Allah. Dialah Allah. Dialah Allah. Tiada Tuhan selain Dia. Tiada Tuhan selain Dia. Tiada Tuhan selain Dia. Dialah Allah. Tiada Tuhan selain. Ini satu catat. Tulislah sayang. Buat dia lihat. Tua. Enggak apa-apa, sambung. Buat di situ bersambung. Gitu. 80 celai, buatlah celai. Bersambung ketiga. Itu caranya. Ayo part 2, part 3. Episode 1, 2, episode 3. Gitu. Dah. Selain Dia, Raja yang Maha Suci. Raja yang Maha Suci. Al-Malik, Raja. Al-Qudus, suci. Raja yang Maha Suci, koma, yang Maha Sejahtera. Geser, geser. Yang Maha Sejahtera. Yang mengaruniakan keamanan. Yang mengaruniakan, dikaruniakan. Mengaruniakan, karunia Allah. Keamanan. Keamanan. Mengaruniakan. Salah kata dari karunia, karunia. Ya. Mengaruniakan keamanan, koma, yang memelihara. Yang memelihara, koma, yang memelihara, koma, lah, itu lah, masih mencokok-cokok kawan sudah. Iya bersabar lah ste. Bulan puasa itu pipanya bawa. Woi, janganlah, belum lagi, ntar lagi lah. Nah, koma, apa tadi? Apa tadi? Yang melihara, koma, yang Maha Perkasa. Aziz, Jabbar. Luar biasa itu. Koma, yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Koma. Sabar. Koma. Koma. Yang Maha Perkasa sudah. Yang Maha Kuasa. Lah. Yang memiliki segala keagungan. Masya Allah, mutakabbir. Yang memiliki segala keagungan. Yang memiliki segala keagungan. Agung, koma,
Maha suci Allah. Maha suci Allah dari apa? Dari apa? Bukan apa doh, apa? Yang mereka persekutukan. Persekutukan. Dikira kok nama manci ya tadi. Nah, titik. Al-Hasyr surat ayat yang ke? Ya, 23. Nah, ini sedikit terakhir lagi dah. Ya. Kesimpulan. Akhlak meneladani al-muhaimin. Kesimpulan, akhlak meneladani al-muhaimin. Al-muhaimin. Al-muhaimin apa arti tadi? Pemelihara. Al-mu'min apa? Aman. Nah, kalau ada nanti adik kalian yang baru lahir, kasih itu namanya Al-Muhaimin. Muhaimin Aziz. Kan gagah tuh. Memelihara lagi perkasa. Bagaknya nanti itu. Dah, satu. Nah, meyakini bahwa Allah yang memelihara secara sempurna ya, bukan rokok, sempurna atas seluruh makhluknya. Tuh, insya Allah panjang lah ya. Kamu dikasih es, mau yang panjang, mau yang seketek? Tuh, panjang kan? Tapi tidak sekarang dong. Nanti bilang sama mamanya. Itu lain ceritanya tuh. Dah, atas makhluk. Makhluk. Sama-sama lah makhluk. Nah, tuh masuk YouTube kamu tuh. Suara emas kamu tuh masuk YouTube tuh. Nah, yang kedua. Ganteng, soleh. Yang kedua. Awak lah mandi tadi. Baik. Pasang peci besok lagi ya. Yang kedua, jangan berbuat. Kamu kiri nulis ya? Bapak tidak bisa nulis kiri. Jangan berbuat maksiat. Contoh maksiat. Bunuh diri. Bunuh diri. Boleh bunuh diri? Enggak. Orang bunuh diri itu balambin masuk neraka.
Apalagi maksiat? Hah? Prikiti. Bermain judi. Tak boleh. Contoh judi. Main chips. Domino. Apa lagi? Banyak namanya ya. Chip, domino, apa lagi? Ya. Enggak ngerti juga Bapak. Enggak boleh. Maksiat. Jangan bermaksiat. Karena Allah melihat. Lanjut. Lanjutan itu. Karena Allah melihat dan mengetahui. Melihat. Jangan berbuat maksiat karena Allah melihat dan mengetahui seluruh yang kita lakukan. Seluruh yang kita lakukan. Kalau mencilo awak dekat nang kalam, ndak ada orang yang tahu doh. Bah kira-kira, boleh ya? Kita maling, tapi di tempat yang gelap. Cilok timun, jamburang, atau maliang. Ndak usah nuduh-nuduh. Maliang Kota Amal. Boleh ndak kira-kira? Nggak ada orang yang melihat? Boleh ya? Kenapa nggak boleh? 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 Boleh ya? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena? Apanya yang haram? Ya, di tempat yang gelap, nggak ada orang, mama nggak tahu. Orang lah lelok sedonyo. Jam 3 malam ngambil motor orang, kan bisa saja. Tetapi Allah melihat dan mengetahuinya, walaupun sapam tidak tahu. Yang ketiga, ya, yang ketiga, rajinlah beramal. Rajinlah beramal. Cetong salah berado. Ada. Rajinlah beramal. Beramal soleh. Dengan niat yang ikhlas. Dengan niat soleh, dengan niat yang ikhlas karena Allah mengetahui. Melihat seluruh yang kita lakukan. Seluruh yang kita lakukan. Seluruh yang kita lakukan. Ya. Titik belum? Mana? Kemana tuh? Beruduk lagi ya. Anak-anak bapak kalau ada pay pipis SKJ Sasaka Jamban, itu balik dari pipis itu beruduk lagi. Hei, dengar ya. Kenapa beruduk? Pipis itu najis tau enggak? Najis. Masa najis dibawa ke dalam masjid? Makanya harus beruduk. Ya.
Di sekolah kayak gitu juga. Di masajuk kalau awak pipis beruduk. Ada dua sebab manusia mendapat siksa di alam kubur. Tengok sini. Pasang pecinya. 1. Karena durhaka kepada kedua orang tua. Karena durhaka kepada orang tua. Kamu catat pula? Boleh, enggak apa-apa, catatlah. 1. Karena durhaka kepada kedua orang. Lagi terang ah? Apa? Ada dua penyebab manusia disiksa di alam kubur. 1. Durhaka kepada kedua orang tua. 2 tu cie. 2. Yang kedua, karena dia tidak cebok setelah buang air kecil. Enggak istinja dia. Tunggu, ada orang di luar. Antri. Ya. Istinja. Setelah buang air. Makanya setelah buang air itu kita harus istinja dan berwudu. Gitu. Karena pipis itu adalah najis. Najis tidak boleh dibawa ke dalam masjid. Jadi orang-orang yang tidak istinja, tidak berwudu setelah buang air kecil, apalagi kalau buang air besar, dia tidak istinja, kemudian dia tidak berwudu, maka sepanjang itu dia selalu dalam keadaan bernajis dan berhadas. Kama-kamanya dalam keadaan berhadas itu sampai dia berwuduk. Makanya innallaha yuhibbut tawwabin. Siapa yang hafal doa itu? Doa sesudah wuduk. Coba. Siapa doa sudah wuduk? Tidak ada satu pun. Yo. Doa sudah wuduk. Yo. Coba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Oh, berang kok. Enggak. Sana mau pera. Pinggan. Siapa namanya? Siapa namanya? Diamond, Pak. Perlin. Diamond. Siapa namanya? Woi. Berlian. Yo kari lah saya. Mengecek nama hilang suara. Baca doa keras suaranya. Bagus. Udah masuk dia? Udah. Duduk lagi ya. Bohong dia itu. Itu bohong tanggung kang dosanya. Jangan nyo. Dah. Coba yang lain. Yang perempuan baru. Baca doa dulu baru. Enggak. Doa sudah wudu. Allahumma ja'alni kumaha nih. Ayo baca. Iya, kalau boleh permisi nanti Bapak boleh kan. Ulang satu kali lagi, dengarkan ya, kamu dengar. Kopi nanti ya ingatannya. Ulang. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Yuk. Capek lah ganteng. Kamu kan mirip sama dia tuh. Bude kakak ya? Enggak ya. Tapi mirip gitu. Ya baca dulu. Allah. Udah Allah. Ya boleh keluar napa apa? Allah. Cepatlah. Baca. Itu terakhir tuh. Baru mulai baru tutup langsung. Ulang. Nggak usah. Cepat. Soleh. Allahumma ja'alni min ibadis sholihin itu terakhir tuh. Yo, awak manggalan kawan senang pandai.
Coba sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allahumma ja'alni waja'alni. Yuk bisa. Coba ulangi. Allah. Capek lah suara lagi kare. Allahumma ja'alni. Capek. Minat. Tahu. Minal mutoto waj'alni. Biasakan doa itu. Inyo lalok di WC itu dah. Bapak setia dengan janji Bapak. Dia belum masuk masalahnya. Pacian dulu. Ya. Nampak kok jangan kejampanan salawat lah. Oke. Jangan sampai doa itu tidak dibiasakan. Masa doa itu tidak hafal waktu TK saja kemarin itu bisa. Coba ulangnya yuk. Yuk. Tidak bisa. Tuh. Tidak bisa. Yuk. Ayo baca. Bermainnya. Alhamdulillah, lagi rajin mainnya mah. Ya, bagus. Yuk. Belakang. Aduh, cantik. Yuk. Minat tawwabina. Waj'alni min. Tugas kamu bantu teman-teman yang belum hafal. Besok Bapak sini lagi. Awas. Ya. Jangan menuduh orang. Awak bisa. Ajarkan ilmu itu sama teman, sama. Ya. Maka jadilah kamu nanti orang yang terunggul nantinya. Oke, ulang satu kali lagi. Satu, sama-sama pakai suara. 1, 2, 3. Allahumma ja'alni tawwabi waja'alni mutoto waja'alni min. Lai berdua boleh ya? Lai, muka dah basuh dah. Dah. Jangan biasakan sering keluar. Oke, jadi kalau di sana ada bahasanya dijelaskan mutotohirin, bersih. Allah akan cinta dan sayang kepada hamba-hambanya yang menjaga kebersihan dan kesucian. Maka kalau kita menjaga kebersihan dan kesucian, Allah akan menjaga diri kita dari hal-hal yang akan merusak dan akan hal-hal yang akan membuat diri kita sengsara. Ya, mungkin demikian saja. Anak-anak Bapak semuanya, ikuti proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Dah, ikuti dengan baik. Kalau tidak kalian tidak akan dapat ilmu. Jadi bukan bagara-gara. Memang di sekolah bisa bagara? Ada kalian bagara? Tidak. Ini kan pembelajaran sekolah yang dibawa ke masjid. Tanyalah sama bapak ibu gurumu itu tuh. Di pembelajaran sekolah, di bulan puasa, awak adalah keadaan puasa, maka jadi geser ke masjid dan musola terdekat di rumah awak, supaya awak tidak payah benar. Kalau tidak sekolah tu, anak bapak sekolah itu. Tuh abang mau berangkat nanti itu pada zuhur ini ke Padang Panjang nih kok. Masuk dia. Gitu caranya. Bersyukur awak di Padang kok. Wali kotanya masih giat dengan pesantren Ramadan. Ya, ikuti dengan baik. Jangan bagara-gara, serius. Kalau kita serius, ilmu akan dapat. Nah, kalau enggak. Dan ilmu yang diajarkan sama guru-guru kita itu diamalkan. Lihat terangnya. Iko keluar tanpa izin. Enggak boleh. Dosa kita itu. Itu bukan anak yang baik. Keluar itu tanpa izin bahaya. Bu, izin bu. Silakan.
belum ada izin, awak hilang saja, nyampang buruk kadisabui, musibah tiba di kalian, balari tiba di WC, tajil lapak, tetilantang, balantuang kapalo, pinsan kalian di WC itu, bawa ke rumah sakit. Guru tidak izin. Oh, kami tidak tahu. Dia kan tidak minta izin. Nah, itu makanya sama orang tua, sama guru tidak boleh. Kalau tidak boleh kata beliau jangan. Ada musibah. Sesudah itu banyak kejadian itu. Yang maling kundang itu kan gara-gara itu. Alqamah itu gara-gara itu. Jadi anak yang baik itu mengikuti perintah dari orang tua. Kalau tidak kata guru jangan. Pasti ada masalah nantinya. Setidaknya pelajaran kita hilang, ilmu kita tidak dapat. Nah, makanya anak-anak sekarang ini kurang lambat mendapat ilmu itu karena penghormatan terhadap guru tidak ada. Ya, terang. Jadi guru itu dihormati, walaupun perempuan. Awak kalau tidak ada perempuan tidak menjadi orang awak do. Tidak ada kita. Di sebelah belakang. Kamu dengar? Bapak ngomong, tidak ada perempuan, kita tidak ada. Maka jangan coba-coba melawan sama orang tua, baik laki-laki atau perempuan, ataupun kakak-kakak kita yang membina kita. Demi awak, beliau rela berkorban waktunya. Bisa di rumah itu masak ke, buat kerja apa ke, banyak dilakukan di rumah. Tapi demi awak, dek sayang kau, didampingi kita di sini. Baik betul? Lai mengerti. Nah, jangan diulang enggak. Tadanga ada Pak Hukum, Bapak tidak suka itu. Ya. Bapak 2000 sampai 2004 di sini dulu. Udah lahir belum? Belum. Bapak lun. 2010 ah. Batang berapa? 2000 sampai 2004 Bapak di sini itu. Jadi ibu tuh orang tua Bapak itu. Makanya Bapak malu tadi beliau ngangkat enggak enak gitu, enggak nyaman Bapak itu. Ya. Nah, makanya kalian tuh jadilah anak-anak yang soleh, anak yang soleha. Tetap kita patuh kepada guru dan orang tua. Demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita bersama dalam rangka kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ketemu di surganya Allah nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Takbir celo. Allahu akbar. Satu kali lagi. 1 2 3. Allah. Baik, laliqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.